Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati kepada Dekan Fakultas Tadris Umum beserta dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika, yakni Ustazah Wahyul Estari MPD, dan yang saya hormati kepada Ketua Program Studi Tadris Matematika, yakni Ustazah Eka Rahayu MPD, dan tak lupa pula kepada teman-teman sekalian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi program pengajaran. Yang pertama, pengertian menurut Ari Kunto berpendapat bahwa evaluasi program merupakan suatu berupa proses yang dirancang untuk menganalisis keberhasilan program. Pendapat lain juga mengatakan bahwa program adalah kegiatan yang direncanakan dengan seksama. Program pengajaran juga identik dengan suatu rencana pengajaran berupa acuan bagi pendidik untuk mengajar, agar proses KBM berjalan dengan baik dan juga lancar. Yang pertama, tujuan pengajaran evaluasi terhadap ini diprioritaskan bagaimana pendidik merancang ketetapan tujuan pembelajaran. Yang kedua, bahan ajar evaluasi. Bahan ajar ini dilaksanakan terhadap ketepatan pemilihan bagi pengguna bahan ajar agar tujuan pengajaran tercipta dengan baik. Yang ketiga, ada metode dan media pembelajaran. Pemilihan media dan juga metode pengajaran yang digunakan tidak boleh sembarangan, dan prosedur yang sistematis harus diikuti dalam pemilihan media dan juga metode pembelajaran. Yang keempat, ada sistem penilaian evaluasi. Sistem penilaian harus dapat menemukan model evaluasi yang tepat untuk diterapkan. Yang kedua, ada program input. Input adalah bahan mentah yang akan memasuki masa transisi di dunia sekolah. Yang dimaksud bahan mentah di sini adalah calon peserta didik yang akan masuk sekolah. Peserta didik adalah subjek pembelajaran. Oleh karena itu, ketika merencanakan program pendidikan, pendidik juga perlu memperhatikan aspek individu. Pada umumnya, hal-hal yang ada pada diri peserta didik mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Yang ketiga, ada program materi. Pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu serangkaian aturan tentang tujuan, isi, dan juga materi. Sedangkan menurut Nasution, serangkaian rencana yang disusun demi melancarkan proses belajar mengajar. Yang ketiga, menurut Nana Sujana, merupakan kumpulan niat dan juga harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan, yang mana dilaksanakan oleh pendidik sekolah. Adapun di sini fungsi kurikulum. Yang pertama ada fungsi penyesuaian, yang kedua fungsi integrasi, yang ketiga fungsi diferensiasi, yang keempat fungsi persiapan, yang kelima fungsi pemilihan, dan yang keenam fungsi diagnostik. Untuk tujuannya di sini yang pertama mempersiapkan siswa menjadi individu kreatif, inovatif, serta setia dan juga terlibat secara emosional di masa depan. Adapun konsepnya kurikulum, yang pertama kurikulum sebagai substansi. Kurikulum dipandang rencana kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik di sekolah. Kurikulum juga dipandang sebagai perangkat tujuan yang akan dicapai. Sedangkan yang kedua, kurikulum sebagai sistem. Kurikulum adalah bagian dari sistem pendidikan. Sistem yang berlaku untuk kurikulum tersebut meliputi struktur, personalis, dan prosedur kerja. Sedangkan yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Kurikulum sebagai bidang studi bertujuan untuk mengembangkan tentang kurikulum. Selanjutnya ada ciri-ciri pendekatan pembelajaran. Yang pertama, filosofi atau landasan. Yang kedua, sudut pandang. Yang ketiga, serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Untuk jenis-jenis pendekatan pembelajaran,
Di sini yang pertama ada pendekatan yang berpusat pada pendidik. Pembelajaran berpusat pada pendidik sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Sedangkan yang kedua ada pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan juga membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Pusat pembelajaran diserahkan langsung ke peserta didik dengan supervisi dari pendidik. Untuk macam-macam pendekatan pembelajaran, di sini ada pendekatan kontekstual, pendekatan ekspositori, pendekatan induktif, pendekatan deduktif, pendekatan pemecah masalah, pendekatan saintifik, dan juga pendekatan inquiry. Untuk yang D ada program sarana. Program sarana ini merujuk pada segala fasilitas, alat, dan juga sumber daya yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar matematika. Program sarana ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa memiliki akses ke semua kebutuhan yang memadai untuk belajar secara efektif. Sedangkan yang E ada program lingkungan. Program lingkungan ini merujuk pada suasana, kondisi, dan juga faktor-faktor non-fisik yang mempengaruhi proses pembelajaran dan juga evaluasi. Program ini mencakup pengolahan dan juga penciptaan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa untuk memahami dan juga menguasai konsep matematika dengan lebih baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.